Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rancangan desain proyek 1 tentang pembuatan koloid, penstabilan emosi, dan pengabsorpsian koloid yang beranggotakan saya Khairunisa dengan NIM 23035015. Saya Cini Cenora Tenelo dengan NIM 23035003. Saya Ana Syakira dengan NIM 23035011. Saya Fadila Suryani Effendi dengan NIM 23035006. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari enzim papain. Enzim papain merupakan salah satu enzim proteolytik yang terkandung dalam getah pepaya. Getah pepaya juga mengandung enzim proteolytik lain, yaitu kemopapain dan lisozim. Namun, hanya papain yang aktif pada white shrink dengan suhu optimum 50-60 derajat Celcius dan pH 5-7. Getah pepaya yang mengandung papain memiliki warna putih kekuningan, memiliki bau pepaya, serta larut dalam air, sehingga senyawa lain yang terkandung dalam papain dapat dipisahkan dengan mengelusinya dengan berbagai pelarut. Pada pembuatan VCO, setelah 24 jam terbentuk 3 lapisan. Lapisan atas adalah blondo berupa sisa emulsi santan dan protein yang rusak. Lapisan tengah yaitu minyak berupa VCO, dan lapisan bawah berupa lapisan air yang mengandung sisa-sisa papain. Pada krim santan yang ditambahkan papain, pemisahan sudah terjadi setelah 12 jam, namun baru terpisah dengan baik setelah 48 jam. Hal ini berarti bahwa enzim papain bekerja dengan baik dalam memecah emulsi santan sehingga minyak terlepas dari sistem emulsi. Pecahnya sistem emulsi ini disebabkan oleh enzim papain yang menghidrolisis ikatan peptida protein yang menyebabkan ikatan peptida pada protein dapat terputus sehingga protein akan terdegradasi menjadi bagian yang sederhana seperti asam amino. Dengan demikian, banyak yang terikat di dalam emulsi protein akan terlepas dari sistem emulsi sehingga dapat terpisah. Saya akan menjelaskan latar belakang dari enzim zingibain. Enzim zingibain adalah salah satu enzim proteolitik yang terkandung dalam jahe. Dengan adanya penambahan jahe pada krim santan, maka enzim proteolitik pada jahe akan bekerja memutus ikatan peptida dalam molekul protein substrat. Protein yang terhidrolisis ini terurai menjadi asam amino yang larut dalam fase air, sehingga minyak kelapa yang terbentuk dapat dipisahkan. Penambahan enzim zingibain dari jahe dalam proses pembuatan VCO memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, enzim tersebut dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi minyak kelapa dengan membantu dalam pemecahan dinding sel-sel kelapa, sehingga minyak kelapa dapat dilepaskan lebih mudah. Yang kedua, enzim zingibain juga dapat meningkatkan rendaman minyak, yang berarti jumlah minyak yang dihasilkan dari proses ekstraksi lebih besar. Selain itu, enzim ini memberikan kontribusi pada aroma dan rasa unik pada VCO yang dapat meningkatkan nilai tambah pada produk tersebut. Untuk pembuatan krim kelapa, alat dan bahannya yaitu untuk alatnya baskom, saringan santan, gelas ukur, toples besar, dan sendok sayur. Bahannya parutan kelapa, 5 kelapa, dan 1 liter air. Nah, terus alat dan bahan untuk pembuatan enzim papain yaitu untuk alatnya corong, mangkuk, gelas ukur, pipet tetes, sendok, dan timbangan. Adapun bahannya yaitu krim santan toples A dan 10 gram getah pepaya. Langkah pertama dalam prosedur kerja adalah pembuatan krim santan. Kita dimulai dengan menambahkan parutan kelapa ke dalam baskom, kemudian kita tambahkan air dan memperas sampai santannya keluar. Setelah itu, krim santan dimasukkan ke dalam toples dan diamkan selama 4 jam dengan menggunakan suhu ruangan, sehingga terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan krim dan lapisan skim. Lapisan krim tersebut diambil
sedangkan skimnya dibuang. Kemudian kita masukkan 200 ml krim santan ke dalam toples berlabel A dan 200 ml-nya lagi dimasukkan ke dalam toples yang berlabel B. Langkah kedua adalah penambahan enzim papain. Kita mulai dengan mengeringkan getah buah pepaya dan kemudian ditimbang sebanyak 10 gram. Getah pepaya tersebut dimasukkan ke dalam krim santan yang berlabel A dan diaduk sampai tercampur dengan santan. Krim santan didiamkan selama 4 jam hingga terbentuk 3 lapisan, yaitu air, minyak, dan blondo. Lapisan minyak diambil dan disaring hingga jernih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembuatan VCO menggunakan enzim zingibain. Yang pertama, untuk alatnya kita membutuhkan timbangan, pipet tetes, kertas saring, corong, dan sendok. Lalu untuk bahannya yaitu toples B yang berisi krim santan tadi dan parutan jahe. Untuk prosedurnya yaitu parut jahe lalu diletakkan ke dalam mangkuk dan ditimbang sebanyak 10 gram parutan jahe tersebut. Lalu parutan jahe dimasukkan ke dalam toples B yang berisi krim santan tadi. Diaduk beberapa saat hingga tercampur dan didiamkan selama 24 jam. Didiamkan sampai terbentuk 3 lapisan, yaitu air, minyak, dan blondo. Lalu diambil lapisan minyaknya menggunakan pipet tetes dan disaring menggunakan kertas saring sampai menghasilkan minyak yang jernih. Sekian presentasi desain proyek 1 dari kelompok 1. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.